Berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan puasa hari kedua. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa di hari kedua ini. Mudah-mudahan sampai kepada berbuka puasa kita hari ini, dan mudah-mudahan amalan puasa kita pada hari ini, hari yang kedua ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang hikmah puasa. Apa itu hikmah puasa? Bagaimana itu hikmah puasa? Maka pada kesempatan ini coba saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Yang pertama, hikmah yang pertama puasa itu adalah kita bisa menjadi lebih penyabar. Kita bisa lebih menahan amarah. Kita bisa lebih menjadi orang yang penyayang. Kita bisa lebih menjadi orang yang perhatian kepada orang lain. Kita bisa lebih dapat mengekang hawa nafsu ini. Karena kosongnya perut kita, karena amalan sholat kita, karena amalan bacaan Al-Quran kita, maka ternyata hikmah kita berpuasa adalah kita lebih bisa sabar. Kita bisa lebih menahan emosi atau amarah. Kita bisa lebih menjadi seorang yang penyayang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian hikmah yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, hikmah puasa itu ternyata mempermudah kita untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek, di bulan-bulan biasa jarang ke masjid, tiba-tiba datang bulan puasa kita lebih rajin ke masjid. Di bulan-bulan yang lalu mungkin kita jarang sekali menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh, belum membaca. Tapi ternyata di bulan puasa kita termotivasi, ada semangat untuk memegang bahkan membaca Al-Quran. Maka ketika kita sering ke masjid, sering melakukan sholat sunnah, kemudian sering membaca Al-Quran, derajat atau kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu terjadi lebih tinggi daripada keadaan iman dan takwa kita di bulan-bulan sebelumnya. Maka hikmah puasa ini adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari puasa adalah dengan berpuasa ternyata bisa mendorong diri ini untuk hilang atau menghilangkan sifat sombong dari kita, dari diri ini. Puasa bisa menghilangkan diri kita dari sifat sombong. Kemudian puasa juga bisa membuat kita lebih bersikap tawadu, rendah hati kepada sesama. Kenapa? Karena ketika kita berbuat sombong, biasanya begini yang kita alami. Ketika kita berbuat sombong, kemudian kita berbuat tidak rendah hati di hadapan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pada saat kita berpuasa ada dorongan yang melarang hal itu, kemudian ada motivasi dari diri kita supaya kita tidak melakukan sifat sombong tadi. Maka yang muncul adalah sifat rendah hati atau tawadu kepada sesama. Ini adalah hikmah dari berpuasa. Maka mudah-mudahan di hari yang kedua ini kita bisa mengambil hikmah itu sampai kemudian hari akhir puasa nanti, para pemirsa sekalian. Hikmah yang bisa kita ambil dari kita berpuasa adalah kita bisa lebih menjadi seorang yang pelembut. Kita juga bisa lebih menjadi orang yang peka terhadap lingkungan. Betapa tidak, di bulan-bulan yang lalu ketika kita melihat orang yang susah, ketika kita melihat pengemis, ketika kita melihat orang yang butuh makanan, bantuan dan sebagainya, kita tidak terlalu termotivasi untuk memberikan sebagian harta kita. Tapi kenapa kalau kita sedang puasa, dorongan itu sangat kuat. Sahabat-sahabat mungkin merasakan, para pemirsa semua merasakan, ketika kita mau ke masjid, biasanya kalau yang anak-anak, orang tuanya nyuruh kepada anak-anak atau memberikan sebagian hartanya kepada anaknya supaya hartanya itu diberikan atau dimasukkan kepada keropak atau kotak amal yang ada di musola atau di masjid.
Kemudian kalau lewat ada orang pengemis dan sebagainya, berlomba-lomba mereka untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Bahkan banyak diselenggarakan di masjid, di musola, di rumah, di masyarakat yang namanya menyediakan takjil, makanan takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Ini hal yang luar biasa yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Maka puasa hikmah diantaranya yang keempat ini adalah bisa membuat hati kita lembut dan bisa membuat hati kita lebih peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Para pemirsa yang berbahagia, yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil, ternyata puasa itu bisa menutup jalan setan. Orang tua kita dulu bilang, kalau kita puasa, setan itu di penjara, setan itu di kerangkeng, di kerangkeng kan ya? Setan itu dikurung, dibelenggu. Ternyata kata Rasulullah SAW, untuk menutup jalan setan itu dua. Satu dengan zikir, yang kedua dengan lapar. Nah, lapar di sini adalah puasa maksudnya. Maka orang yang berpuasa, hikmah dari puasa adalah bisa menutup jalan setan. Itulah kenapa orang tua kita bilang kalau bulan puasa setan itu dibelenggu, setan itu dipenjara. Sebetulnya kita lah yang mempunyai proteksi atau benteng untuk supaya setan itu tidak bisa masuk ke diri kita. Karena kadang kita lapar atau sedang puasa dan malamnya kita membaca Al-Quran, banyak melakukan sholat, maka setan pun tidak masuk ke dalam diri kita. Hikmah yang selanjutnya para pemirsa, hikmah yang ke-6, bahwa hikmah puasa itu bisa menyehatkan tubuh. Kenapa? Karena puasa yang kita lakukan itu berarti kita menyedikitkan makan, bahkan mengatur pola makan kita. Yang biasanya kita makan pagi, siang, sore, kadang-kadang di luar jadwal itu pun kita masih makan makanan yang kecil atau makan makanan yang ringan. Tapi kalau di bulan puasa, saat kita puasa, malah makan kita teratur. Sahur dengan berbuka puasa, itu artinya adalah kalau kita puasa maka itu bisa menyehatkan tubuh. Karena ternyata banyak penyakit yang muncul pada diri kita itu disebabkan karena makanan. Puasa menyebabkan kita sedikit makan, kemudian karena kita sedikit makan itu artinya membuat organ tubuh, mesin yang ada dalam perut kita yang sehari-hari menggiling makanan yang ada di perut kita ini, dia lebih ringan kerjaannya, sehingga membuat peredaran darah, detak jantung dan semua organ kita ini akan menjadi sehat karena atau wasilah kita berpuasa itu tadi. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dari puasa, ternyata puasa itu pun bisa membuat diri kita disiplin. Makan pasti disiplin. Sholat karena terdorong kita sedang puasa biasanya lebih disiplin, bahkan berjamaah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, puasa juga ternyata membuat kita lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan. Biasa kita sholat di rumah masing-masing. Ketika berpuasa, ini kita lakukan itu secara berjamaah. Walaupun untuk tahun ini mungkin lebih banyak kita melakukan ibadah itu di rumah. Sedih memang, akan tetapi ini adalah yang dianjurkan, yang diinstruksikan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah terkait tentang persoalan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga meskipun dalam keadaan seperti ini. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita masih bisa bebas ke masjid, masih bisa tadarus bebas di masjid, masih bisa bersama-sama sahabat di masjid mengaji dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini sepertinya kita harus bersabar, kita harus patuh juga terhadap anjuran pemerintah agar kita beribadahnya di rumah masing-masing bersama keluarga. Insya Allah tidak keluar dari substansi, esensi dan komitmen kita terhadap syariat yang Allah perintahkan kepada kita pada
pemirsa sekalian, beberapa hikmah yang saya coba sampaikan pada kesempatan hari ini. Ini puasa yang kedua, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan hingga sampai akhir puasa nanti, sehingga kita bisa melaksanakan Idul Fitri sampai kepada hari Lebaran. Hari Fitri, mudah-mudahan semua amalan kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan puasa ini mari kita berdoa kepada Allah. Di hari kedua ini mohon kepada Allah semoga wabah yang hari ini masih ada di negeri kita segera oleh Allah segera diangkat, agar bulan-bulan kedepannya kita bisa hidup normal kembali bersama keluarga, bersama sahabat, bersama masyarakat untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.